Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Pipin Angela dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan PGSD, dengan NIM 132110156. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pendidikan di Indonesia lebih tepatnya. Sistem pendidikan di Indonesia seringkali dibandingkan dengan sistem-sistem pendidikan dengan negara-negara lain. Kenapa ya? Apa ada yang salah dengan sistem pendidikan di Indonesia? Beberapa kali sistem pendidikan di Indonesia direformasi. Sampai saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai perbaikan sistem pendidikan di Indonesia telah dilaksanakan dan hampir mencapai tujuan. Namun, permasalahan dan tantangan untuk membuat pendidikan yang mampu bersaing dengan negara lain harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah maupun parlemen sehingga membuat kebijakan. Kurikulum nasional sebagai kerangka pedoman yang mengatur konten, tujuan, dan metode pembelajaran yang harus dipatuhi oleh semua lembaga pendidikan di Indonesia. Kurikulum nasional memiliki tujuan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang komprehensif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Tetapi, tidak banyak sekali tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Semua ingin berdampak dalam kemajuan dan perkembangan pembangunan negara. Namun, kita juga perlu melakukan studi banding dalam meningkatkan dua hal tersebut. Lantas, apa sih perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara lain? Dalam menetapkan pendidikan di usia dini, di mana pendidikan ini sangatlah baik untuk melatih perkembangan motorik anak. Namun, di Indonesia lebih menekankan kepada belajar membaca, menulis, dan berhitung untuk anak usia dini. Sedangkan di luar negeri, pendidikan usia dini lebih menekankan kepada bermain, berinteraksi, untuk mengeksplorasi lingkungannya. Kemudian, dari sisi waktu belajar, di mana waktu belajar di Indonesia sangatlah padat dalam waktu yang lama. Sedangkan di luar negeri, pelajar hanya melakukan belajar di kelas sekitar 30 sampai dengan 40% saja, dan selebihnya dihabiskan untuk bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Melalui perbedaan maupun adanya persamaan di antara sistem pembelajaran di Indonesia dan di luar negeri, pada intinya setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Begitu juga dengan negara yang memiliki tanggung jawab atas pendidikan masyarakatnya. Saya setuju kita perlu menata kurikulum dengan sangat serius, tapi jangan bebani anak SD terlalu berat. Anak-anak itu tugasnya main. Ada anak saya di sini ketawa dia. Dia sekarang sekolah. Kalau ditanya kenapa? Karena dulu saya nggak pernah belajar. Dan kalau nggak belajar nggak dimarahi sama ibunya. Saya pernah datang ke sekolah, terus terang saya datang ke sekolah dan saya protes keras karena anak kelas 1 SD itu dikasih PR. Saya bilang sampai kelas 3 itu nggak boleh dapat PR. Anak tuh harus main kok. Pulang sekolah lempar tasnya main di luar. Anak sekarang kan nggak begitu. PR-nya banyak dari kelas 1 SD. TK dikasih PR. Ya itu saya nggak tahu pendidikan baik atau tidak ya. Tapi saya mau melawan sistem yang anak kecil harus banyak main. Dan mainnya itu sehingga imajinasinya itu. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Anak-anak tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ing Narsa Sungkulada, Ing Madya Mamun Karsa, Tut Wuri Handayani. Percaya, tegas, penuh ilmu hingga matang jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Guru adalah seorang pejuang tulus tanpa tanda jasa, mencerdaskan bangsa.
Di dalam hidupnya, anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikirkan dan merasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar yang Oleh karena itu, peran dari tenaga pengajar, orang tua, dan pemerintah sangatlah penting dalam mendukung pendidikan yang baik bagi setiap anak di Indonesia. Terima kasih.